Sebelum kita seru-seruan, kita simak dulu video yang satu ini. Fenomena yang sering terjadi sekarang di Gen Z itu terlilit utang di pinjol dan juga dia terjebak di judi online. Maraknya perilaku judi online atau judol merambah kalangan milenial dan Gen Z menimbulkan kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat. Gen Z udah lihat kan cuplikan video yang tadi? Ada nggak nih sobat yang ikut-ikutan cari cuan jalur haram? Kita akan bahas hari ini tentang judi online bersama bintang tamu kita, Opita. Halo Sobat Gen Z. Kita bakalan seru-seruan bahas judi online yang merusak berbagai aspek kehidupan kita. Jadi gini nih Om, di Indonesia kan judi online itu dilegalkan. Namun semakin hari Gen Z itu semakin penasaran, semakin tertarik untuk mencoba judi online. Nah, menurut Opita, itu apa sih yang membuat judi online itu semakin meningkat di Gen Z? Jadi Kak, menurut saya, pandangan saya sebagai kaum Gen Z, kenapa sih judi online di Indonesia itu semakin meningkat digunakan oleh kaum Gen Z tersebut? Karena berdasarkan riset dari Center for Indonesia Policy tadi, yang dimana ada dua faktor penyebab utama kenapa maraknya judi online itu digunakan di kaum Gen Z. Yang pertama itu literasi, yang kedua itu keuangan. Yang dimana menurut survei literasi dan keuangan OJK pada tahun 2022 bahwa Indonesia ini, kaum Gen Z ini menempati posisi literasi yaitu 41% dan keuangannya menempati di 49%, yang dimana hal tersebut kan masih di bawah 50% nih. Jadi kita mikirnya, oh sangat minim sekali dari literasi maupun keuangan. Dan itu menyebabkan celah besar untuk masuknya judi online ke Indonesia, terutama kaum dari Gen Z tersebut. Kenapa nih? Kalau kita pikir, kok Gen Z sih yang diserang? Kayak gitu. Jadi, kalau kita pikir kenapa Gen Z? Karena kaum Gen Z ini, kalau kita pikirnya, tidak bisa hidup tanpa internet. Kayak Instagram, TikTok, maupun situs-situs web lainnya. Dan itu menjadi sasaran empuk bagi judi online untuk menjadikan pengguna dari Gen Z tersebut sendiri. Yang dimana Gen Z suka mencari uang secara cepat ya. Kalau kita bisa bilang bener sih tagline kita tadi. Nah, bener banget nih. Aku setuju banget sama sudut pandang kita. Namun kan ada nih Gen Z yang benar-benar udah kecanduan. Itu kan merusak dari segi ekonomi maupun sosial. Menurut Opita seberapa besar sih kerusakan aspek tersebut? Ya, pasti kalau udah kecanduan itu sangat besar ya dampak kerusakannya yang disebabkan oleh kecanduan judi online tersebut. Kalau dari laporan Kominfo seputar uang judi online itu dari tahun 2023 aja udah mencapai 327 triliun, yang dimana kalau kita bisa lihat di sini artinya udah menduduki nomor 2 setelah PT Timah ya. Jadi sebesar itu artinya dampak kerugian yang disebabkan oleh pengguna judi online di Indonesia. Gimana sih peran masyarakat untuk menghadapi persoalan ini? Jadi peran masyarakat untuk menghadapi persoalan ini cukup sederhana. Masyarakat bisa berkontribusi dengan cara sederhana, yaitu saat menemukan situs atau konten judi online, masyarakat bisa memblokir situs maupun konten judi online tersebut. Kemudian masyarakat juga dapat membagikan tentang edukasi mengenai bahayanya judi online. Tapi kalau dari segi teknologi, platform digital maupun media sosial itu juga ikut bertanggung jawab mengenai persoalan ini. Karena apa? Karena di zaman yang era sudah canggih dan digital ini, di mana AI atau artificial intelligence itu sudah bisa menyaring konten yang berbahaya seperti situs judi online maupun situs yang berbahaya lainnya. Jadi mungkin itu peran sederhana dulu yang diikuti oleh masyarakat. Jadi Sobat Gen Z,
Judi online itu bukan hanya tentang uang, tapi ini juga menyangkut masa depan generasi muda Indonesia. Makanya di sini Sobat Gen Z kita harus saling waspada dan saling menjaga untuk memberantas judi online. Cari cuan jalur halal, jangan cari cuan jalur haram. Terima kasih sudah menonton kami pada episode kali ini. Saksikan kami di episode lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye Gen Z.